Seorang pelaku pencurian toko dan rumah di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat ditangkap. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menyusul insiden bentrok fisik guru dan siswa. Pemerintah Kota Bengkulu kembali menata pasar Panorama. Sejumlah pedagang di area luar pasar memilih membongkar lapak sendiri namun menolak dipindahkan ke dalam pasar karena dinilai belum layak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Serobiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Seorang pelaku pencurian toko dan rumah di Palembang, Sumatera Selatan menangis saat ditangkap. Pelaku tercatat 2 kali beraksi dengan kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Tangis gas pecah saat diamankan unit Tranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan pencurian toko dan rumah warga di Palembang. GS diringkus saat beraksi di sebuah toko di kawasan Universitas IBA. Dari pemeriksaan, pelaku mengakui telah 2 kali melakukan pencurian dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita kayu gelam yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Tim kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembobol toko yang saat itu sempat tertangkap tangan oleh korban dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Terkait dengan beberapa kali yang bersangkutan melakukan kejahatan masih kami dalami sesuai dengan laporan polisi yang lain. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menyusul insiden bentrok fisik guru dan siswa. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menyusul insiden bentrok fisik seorang guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil guru serta mendatangi sekolah untuk meminta keterangan siswa. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan memastikan situasi sekolah tetap kondusif. Pada intinya adalah tim kita turun itu adalah untuk memastikan agar proses pembelajaran, proses belajar mengajar pada SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Insiden bermula saat seorang guru menegur siswa yang mengucapkan kata tidak pantas. Teguran tersebut memicu ketegangan yang berujung pada tindakan fisik dan kemudian memanas hingga terjadi pengeroyokan saat jam istirahat. Saya dengan ketulusan hati saya minta pihak terkait memberikan ruang dan tempat yang lain untuk bekerja dengan rasa aman atas keselamatan saya, atas kesehatan saya. Karena jika saya kembali ke sana, itu merupakan satu hal yang tidak mungkin lagi karena saya sudah tidak diterima. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan. Pasca kejadian, proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur tetap berjalan normal. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu kembali menata pasar Panorama. Sejumlah pedagang di area luar pasar memilih membongkar lapak sendiri, namun menolak dipindahkan ke dalam pasar karena dinilai belum layak. Oke, terima kasih ya Pak. Sejumlah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Pasar Panorama Bengkulu membongkar lapaknya sendiri setelah sebelumnya mendapat peringatan dari Satpol PP. Meski sebagian telah berdagang lebih dari 20 tahun, para pedagang mengakui aktivitas tersebut dilakukan di area terlarang tanpa membayar retribusi.
Namun pedagang tetap menolak direlokasi ke dalam pasar karena lapak yang disiapkan dinilai belum layak dan membatasi jam operasional terutama pedagang yang biasa berjualan hingga malam hari. Tidak setuju, soalnya di dalam kan ke satu sepi, keduanya ini jualnya sampai malam kami. Kami ini kan hanya pedagang, Pak. Makanya di sini tiap hari. Tidak ada tempat kami gawe lain. Aku minta tolongnya dengan pemerintah, kasih solusi, kasih tempat seperti apapun untuk aku di tempat yang wajar, jual-jual. Pemerintah Kota Bengkulu mengklaim telah menyiapkan lebih dari 20 lapak untuk relokasi. Lokasi tersebut sebelumnya telah disurvei dan sempat disetujui para pedagang. Siapkan semua di dalam. Jadi kalau ngomong kami tidak ada, ya jangan kasih nanti kapas-kapas. Batalkan, yang lain masih banyak mau. Penataan pasar panorama dilakukan sebagai upaya menertibkan kawasan pasar agar tidak semerawut serta mencegah kemacetan akibat aktivitas pedagang di badan jalan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, satu sepeda motor milik seorang perempuan di Palembang, Sumatera Selatan hilang dicuri saat berbelanja di sebuah minimarket. Aksi pelaku yang berlangsung cepat itu terekam kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan kian meresahkan warga. Salah satu peristiwa terekam kamera pengawas saat pelaku beraksi di area parkir minimarket di Jalan Slamet Riyadi, Ilir Timur 3. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik seorang warga yang tengah berbelanja. Peristiwa itu terjadi pada Senin 12 Januari 2026 malam lalu. Usai menyadari kendaraannya hilang meski diparkir dalam kondisi terkunci, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palembang. Awalnya tuh kami ini emang biasa buat malam, terus parkir ke di Alfamart biasa. Kami galak biasa emang belanja di situ. Tapi tidak tahu emang dasarnya balak apa cak mana. Hari itu di motor. Kalau kejiwaannya sih kok cuma. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga akan keamanan lingkungan, sementara polisi masih mendalami kasus tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, aksi teror seorang pria yang melempar kaca mobil milik warga di Palembang ramai diperbincangkan di media sosial. Sedikitnya 5 rumah dilaporkan didatangi pelaku. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria melempar kaca mobil milik warga di kawasan Dwi Kora Ilir Bar 1 Palembang. Pelaku tampak mondar-mandir di sekitar lokasi, mencari batu sebelum melemparkannya ke arah halaman rumah warga. Akibat aksi tersebut, 2 mobil milik seorang warga mengalami kerusakan. Kaca bagian belakang dan samping pecah, sementara beberapa bagian badan kendaraan penyok. Teror pelemparan batu ini dilaporkan telah berlangsung selama sepekan terakhir. Sedikitnya 5 rumah warga menjadi sasaran dengan motif pelaku yang hingga kini belum diketahui. Warga menduga pelaku beraksi seorang diri dan kerap berada di sekitar lokasi. 6 pagi pas kita bangun tiba-tiba dapat informasi kaca mobil semuanya pecah semuanya. Pecah pas kita cek di CCTV pukul 11 kurang lebih 11.20 sampai 11.30 tengah malam itu ada pelemparan batu. Secara acak puluhan batu ada. Kerusakannya ini kaca belakang 2 mobil sama body ada kaca samping juga ada yang pecah sama dinding rumah juga ada. Saya dapat informasi ada 5 rumah mobil kaca rumah udah pecah. Kawasannya juga sama di Dwi Kora 2 juga. Orang yang sama kok? Orangnya lihat di CCTV juga yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas serta temuan puluhan batu di halaman rumah, warga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Selatan dan berharap pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, KSOP kelas 1 Palembang membuka kembali akses pelayaran di jalur Sungai Lalan untuk kapal bermuatan. Kebijakan ini dilakukan seiring dimulainya perbaikan jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Akses jalur Sungai Lalan di Musi Banyuasin kembali dibuka KSOP kelas 1 Palembang, seiring dimulainya perbaikan jembatan P6 Lalan yang roboh lebih dari 1 tahun lalu. Sebelumnya pelayaran sempat ditutup warga pada Desember 2025. Kini notis tumerin telah diterbitkan dan disebarkan pada perusahaan angkutan batubara dan CPO. Untuk membuka kembali alur pelayaran di bawah jembatan Sungai P6 Lalan. Nah, pembukaan ini akan kami buat dalam bentuk notis tumerin. Notis tumerin ini adalah suatu pemberitahuan kepada nakoda kapal, operator kapal, dan perusahaan pelayaran untuk sekiranya dapat kembali melewati kapal, melewati alur Sungai Lalan dan dapat melintas di jembatan P6 dengan meskipun dalam kegiatan revitalisasi pembangunan jembatan tersebut. Nah, oleh sebab itu kegiatan tersebut tetap pada jalurnya, yaitu pada siang hari dimulai pukul 06 sampai dengan pukul 18. Kemudian kapal-kapal tersebut sudah harus memiliki surat persetujuan belayar. Selama perbaikan berlangsung, kapal muatan hanya diizinkan melintas pukul 6 pagi hingga 6 sore. Pembukaan akses ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, dari evaluasi 2025 program MBG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang memprioritaskan penguatan keamanan pangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan program. Bisa disimpan di tempat mengendali suhunya ini tidak rusak. Hingga 10 Januari 2026, program makan bergizi gratis di Sumatera Selatan telah menjangkau 1,78 juta penerima dari target 2,4 juta. Sebanyak 571 dapur SPPG aktif atau terrealisasi 74%. Tentunya dengan 1 tahunnya berjalan, program makan bergizi ini ada evaluasi terkait pelaksanaan dan distribusi dari makan bergizi. Nah, kami dari KPPG akan terus memantau, terus belajar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat, agar program makan bergizi gratis ini tepat sasaran, penyampaian yang baik, kualitasnya baik. Jadi target kita semoga terpenuhi dengan jumlah potensi 808 dapur di Sumatera Selatan. Sekarang sedang berprogres di 74%. Pada 2026, KPPG Palembang memfokuskan pembinaan dan pengawasan terutama pada keamanan pangan, distribusi, dan rantai pasok untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran. Muhammad Reza Falepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Langkah itu melalui kehadiran pembangkit listrik tenaga surya di Masjid Agung Palembang sebagai upaya mendukung energi bersih dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai strategi menekan emisi karbon dan merespons perubahan iklim. Komitmen itu diwujudkan melalui pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di atap Masjid Agung Palembang. PLTS tersebut memiliki kapasitas terpasang 18,2 kWp, dilengkapi baterai berdaya total 30 kWh dan inverter 18 kW. Kehadirannya diharapkan menjadi contoh pengelolaan sarana ibadah yang efisien, hemat anggaran, dan ramah lingkungan. Ini adalah sebagai sampel bagaimana kita mengelola sarana ibadah, anggarannya bisa efisiensi, dari sisi pemanfaatan juga lingkungannya ada, lingkungan terbarukan dan ramah lingkungan. Pengurus Masjid Agung mendukung langkah ini. Memanfaatkan PLTS diperkirakan mampu menghemat biaya listrik sekitar 12 hingga 24 juta rupiah. Pokoknya ini manfaatnya udah kelihatan, yang jelas itu saat lampu mati kita masih bisa jalan. Ya, jadi ceramah apa itu masih bisa normal ya, karena itu langsung sweet ya. Nah, itu yang paling penting itu. Dengan pemanfaatan energi surya ini, pemerintah Kota Palembang meneguhkan arah pembangunan menuju energi bersih dan berkelanjutan, serta mendorong efisiensi pengelolaan fasilitas publik yang ramah lingkungan dan berdampak untuk pengurangan emisi karbon. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, harga emas perhiasan kini menembus 15 juta rupiah per 6,7 gram. Meski berada di level tinggi, emas perhiasan tetap diminati masyarakat karena dinilai stabil dan menjanjikan sebagai instrumen investasi jangka menengah hingga panjang. Gejolak global dan melemahnya rupiah terus mendorong kenaikan harga emas di dalam negeri. Di Palembang pada Senin 19 Januari 2026, harga emas perhiasan di pasar Perumnas menembus 15,1 juta rupiah per 6,7 gram. Angka ini naik dari akhir 2025 yang berada di 14,3 juta rupiah per 6,7 gram. Kenaikan sejalan dengan harga emas dunia yang pada Januari 2026 telah mencapai 4.663 dolar Amerika per 28,35 gram dan diprediksi masih menguat. Meski harga tinggi, minat beli masyarakat tetap ada. Kalau dilihat dari kurvanya ini harusnya tidak sampai akhir tahun, 1-2 bulan ini harusnya sudah sampai. Kecil kemungkinan kalau untuk turun. Kecuali ya itu aksi profit taking ya, berbondong-bondong ibaratnya lagi jual dulu. Tapi ya itu karena pasar kan tetap naik, pasti tetap naik dia. Untuk investasi pribadi juga, jadi kalau memang ada uang ditabung melalui emas. Karena kan nilai rupiah juga kan semakin menurun kan. Jadi kita tabungnya melalui emas. Yang pasti ya Kak, yang lebih pasti emas kalau saya. Emas perhiasan masih dipilih sebagai investasi, seiring harga emas batangan antam yang kini di kisaran 2,9 juta rupiah per gram dan cenderung naik. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, sepanjang 2025 pencari kerja sudah ditempatkan di berbagai perusahaan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Langkah ini menjadi upaya menekan angka pengangguran di daerah tersebut. Sebanyak 381 pencari kerja ditempatkan di berbagai perusahaan melalui fasilitas penempatan kerja yang disediakan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas peluang kerja masyarakat. Proses penempatan dilakukan berdasarkan pendataan pencari kerja serta informasi lowongan yang disampaikan perusahaan. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat terhubung langsung dengan pencari kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Seperti pelatihan kerja, dilanjutkan juga dengan pemagangan, dan juga kita coba masuk ke dunia industri. Kita ada program dari kementerian juga untuk upskilling karyawan di perusahaan atau di industri. Program ini diharapkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Dari informasi lainnya saudara, upaya penyelundupan 25 ton pasir timah ilegal digagalkan petugas gabungan di perairan Tanjung Grasak, Bangka, Bangka Belitung. Muatan tersebut rencananya akan dikirim ke Malaysia menggunakan kapal laut. Petugas gabungan menggagalkan penyelundupan pasir timah ilegal yang diangkut menggunakan kapal di perairan Tanjung Grasak, Bangka. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 500 karung pasir timah dengan total berat mencapai 25 ton yang rencananya akan dikirim ke Malaysia. Kapal beserta muatan selanjutnya dibawa ke dermaga pos TNI Angkatan Laut Pangkal Balam, Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lanjutan. Selain menyita barang bukti, petugas juga menangkap 3 anak buah kapal. Ini tidak akan bisa berjalan kalau kami hanya berjalan sendiri atau mungkin Satgas berjalan sendiri. Jadi perlu sinergi semua, termasuk dari teman wartawan ini. Dibutuhkan informasi yang membantu kami. Karena yakinlah teman-teman bahwa tidak ada institusi yang bisa mengerjakan pengamanan masalah timah ini sendirian. Kuncinya adalah sinergitas. Selain barang bukti timah, apa lagi yang diamankan? Ya kapalnya pastinya lah itu. Untuk yang lain-lain masih coba kami data ya. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap asal-usul pasir timah tersebut, termasuk jalur distribusi, tujuan pengiriman, serta pihak-pihak yang terlibat dalam aksi ini.
Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, seorang karyawan gudang kopi di Ujan Mas Kepahyang, Bengkulu ditangkap setelah mencuri uang milik atasannya. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas itu dilakukan sejak April 2025 dengan uang yang dicuri mencapai 40 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi seorang karyawan gudang kopi berusia 19 tahun mencuri uang milik atasannya di tempat ia bekerja. Dengan tenang, pelaku membuka laci penyimpanan, memanfaatkan kunci yang ditemukan di sekitar lokasi. Aksi pencurian ini terungkap usai pemilik gudang menyadari uang di tempat usahanya kerap hilang. Pemeriksaan rekaman CCTV memastikan pelaku merupakan salah satu karyawan gudang tersebut. Tersangka ditangkap di lokasi saat beristirahat usai bekerja. Dari hasil pemeriksaan, pencurian diketahui telah berlangsung sejak April 2025 dengan total uang mencapai 40 juta rupiah. Berdasarkan dari rekaman CCTV, kemudian kita identifikasi pelaku. Ternyata memang pelaku adalah anak buah dari pemilik gudang tersebut atau korban tersebut. Ini motif dari pelaku ini apa nih Bang, sehingga dia nekat mengambil ini? Kayaknya motifnya karena faktor pertama faktor ekonomi, yang kedua memanfaatkan kelengahan dari pemilik gudang untuk pengecekan berangkas uangnya. Saat ini tersangka ditahan di Polsek Ujan Mas Kepahyang untuk proses hukumnya. Tim Liputan Kompas TV Kepahyang, Bengkulu. Sementara itu, saudara, 1 dari 2 pelaku pencurian motor di Bandar Lampung tertangkap korbannya. Pelaku nyaris dihukum warga yang marah dengan aksinya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor nyaris menjadi sasaran amuk warga usai tertangkap saat beraksi di Jalan Haji Komarudin, Raja Basa Raya, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pelaku dibekuk ketika berusaha membawa kabur sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian itu diketahui rekan korban yang langsung melakukan pengejaran. Pelaku dihentikan setelah ditabrak hingga terjatuh. Gua tinggal lah motor, gua naik mobil. Nah pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya. Gua langsung buru ke sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih Bang. Dari 2 pelaku yang beraksi, 1 orang ditangkap, sementara 1 lainnya melarikan diri. Kirain kita orang itu teman, taunya nggak ada. Nah langsung lari itu orang itu. Makin curigaan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu. Muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku untuk menghindari amuk massa. Polisi juga menyita senjata tajam yang dibawa pelaku saat beraksi. Sementara motor korban berhasil diselamatkan. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polsek Kedaton untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Dermaga Apung Tujuh Ulu kembali menjadi ruang favorit warga Palembang. Di tepian Sungai Musi, pengunjung bersantai dan mengabadikan momen dengan latar Jembatan Ampera, menandai hidupnya kembali denyut wisata kota pasca revitalisasi. Dermaga Apung Tujuh Ulu Palembang ramai dikunjungi warga untuk bersantai di tepian Sungai Musi atau mengabadikan momen dengan latar Jembatan Ampera. Mayoritas pengunjung merupakan wisatawan lokal. Antusiasme pengunjung disambut positif meski masih diiringi harapan peningkatan fasilitas dan penataan kawasan. Alhamdulillah bagus. Kalau bisa ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi. Ya di pagar, dikasih pagar biar anak-anak nyaman kan. Kehadiran destinasi serupa perlu diperbanyak agar wisata kota semakin hidup dan merata. Semoga pemerintah Palembang lebih banyak bikin kayak gini di kota Palembang. Kenapa Mbak? Biar banyak wisatawan juga kan, langsung duduk di sini langsung lihat pemandangan Ampera. Setelah direvitalisasi, dermaga apung ini juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku transportasi sungai. Aktivitas wisata di Sungai Musi turut menambah penghasilan para sopir perahu motor tradisional, terutama saat akhir pekan dan masa libur. Ramin kan kalau hari tanggal merah itu agak rame kan, biar uang libur. Wisata, yang keliling-keliling, jalan-jalan.
Dermaga apung sejatinya bukan destinasi baru. Lokasi ini hadir sejak 2023 namun sempat rusak akibat tertabrak kapal tongkang. Setelah kembali ditata, dermaga diharapkan menjadi ruang wisata yang ikonik, nyaman, terintegrasi dan memperkuat wisata kota. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang kita ke Bengkulu, saudara. Hamparan sawah di Desa Pekik Nyaring, Bengkulu Tengah, Bengkulu, kini tak hanya menjadi ruang tanam dan panen petani. Menjelang sore, kawasan persawahan berubah menjadi tempat favorit anak muda untuk bersantai sambil menikmati panoramanya. Area persawahan di Desa Pekik Nyaring, Bengkulu Tengah, kini ramai dikunjungi warga, terutama pada siang hingga menjelang sore. Hamparan sawah yang hijau kekuningan menjadi latar santai bagi masyarakat yang ingin melepas penat. Tak sekedar menikmati panorama alam, kawasan ini juga menarik perhatian anak muda berkat hadirnya pedagang kopi keliling. Gagasan sederhana ini muncul dari melihat potensi persawahan yang kerap menjadi titik berkumpul namun belum memiliki aktivitas penunjang. Bingung mau kerja di mana kan, akhirnya nongkrong, hobi nongkrong juga kan, nongkrong ke sawah, nongkrong di mana, akhirnya ketemu lah inspirasi dapat di sini, kebetulan cocok juga, dan alhamdulillahnya cukup menghasilkan lah juga rame, Mbak. Mungkin kalau di tengah sawah, yang pertama saya lihat banyak yang nongkrong di sini ya, Mbak, tapi nggak tahu mau kemana nih nongkrongnya, pada bingung semua lah. Ada yang ke sana ke situ, jadi kita kumpulin di sini jadi satu. Perpaduan suasana alam, musim tanam yang mulai mendekati panen, serta konsep usaha kecil yang kreatif membuat tempat ini cepat diminati. Kehadirannya pun disambut positif karena menawarkan alternatif bersantai yang sederhana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif pedesaan. Suasananya asri, apalagi kalau lagi musim mau panen kayak gini, jadi sawah ini lagi bagus, terus juga suasananya tuh masih pedesaan, Mbak, dibandingkan di kota-kota. Walaupun di kota itu lebih modern, tapi di sini nggak kalah seru. Senang banget tentunya, apalagi yang dulunya mungkin sepi, sekarang jadi rame karena banyak anak muda yang nongkrong di sawah. Dari tepi sawah ini, waktu sore dihabiskan tanpa kemewahan. Cukup duduk sambil menyeruput minuman dengan pemandangan alam terbuka. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu Tengah, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara, dan usai itu kami akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan kita ke informasi olahraga. NPC Sumatera Selatan mulai menjalankan program pembinaan jangka panjang untuk memaksimalkan potensi atlet berprestasinya. Program ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Paralimpiade Nasional 2028. Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan memastikan pembinaan rutin dan berkelanjutan untuk atlet potensial dan berprestasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga performa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet. Pasca Peparnas Solo 2024, NPCI Sumatera Selatan telah merekrut atlet potensial dan berprestasi tersebut. Atlet kemudian dikelompokkan dalam kategori pemula, madya, dan utama sesuai jenjang pembinaan. Sudah pasti ya, kita melakukan pembinaan itu secara rutin terus-menerus. Dari ajang Peparnas kemarin di Solo, itu semua atlet yang, karena kita ada pembinaan secara berkelanjutan. Ada atlet utama, madya, dan juga pemula. Jadi proses pembinaan itu dilakukan secara terus-menerus. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Paralimpiade Nasional 2028, para atlet akan mengikuti pemusatan latihan daerah terprogram dan berkelanjutan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Pagi hari ini. Dua kali, Pak. Komandan melaporkan.
Tangis GS pecah saat diamankan unit Tranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap setelah diduga melakukan pencurian toko dan rumah warga di Palembang. GS diringkus saat beraksi di sebuah toko di kawasan Universitas IBA. Dari pemeriksaan, pelaku mengakui telah 2 kali melakukan pencurian dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita kayu gelam yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Tim kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembobol toko yang saat itu sempat tertangkap tangan oleh korban dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Terkait dengan beberapa kali yang bersangkutan melakukan kejahatan masih kami dalami sesuai dengan laporan polisi yang lain. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Panjang ini? Iya, Pak. Yang putih ini? Iya, Pak. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan terpisah pada guru dan siswa SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menyusul insiden bentrok fisik seorang guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil guru serta mendatangi sekolah untuk meminta keterangan siswa. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dan memastikan situasi sekolah tetap kondusif. Pada intinya adalah tim kita turun itu adalah untuk memastikan agar proses pembelajaran, proses belajar mengajar pada SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Insiden bermula saat seorang guru menegur siswa yang mengucapkan kata tidak pantas. Teguran tersebut memicu ketegangan yang berujung pada tindakan fisik dan kemudian memanas hingga terjadi pengeroyokan saat jam istirahat. Saya dengan ketulusan hati saya minta pihak terkait memberikan ruang dan tempat yang lain untuk bekerja dengan rasa aman atas keselamatan saya, atas kesehatan saya. Karena jika saya kembali ke sana itu merupakan satu hal yang tidak mungkin lagi karena saya sudah tidak diterima. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan. Pasca kejadian, proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur tetap berjalan normal. Wiradani Damanik, Kompas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Oke, terima kasih ya, Pak. Sejumlah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Pasar Panorama Bengkulu membongkar lapaknya sendiri setelah sebelumnya mendapat peringatan dari Satpol PP. Meski sebagian telah berdagang lebih dari 20 tahun, para pedagang mengakui aktivitas tersebut dilakukan di area terlarang tanpa membayar retribusi. Namun pedagang tetap menolak direlokasi ke dalam pasar karena lapak yang disiapkan dinilai belum layak dan membatasi jam operasional terutama pedagang yang biasa berjualan hingga malam hari. Tidak setuju, soalnya di dalam kan kesatuan sepi, keduanya ini jualnya sampai malam kami. Kami ini kan hanya pedagang Pak, makanya di sini tiap hari tidak ada tempat kami gawe lain. Aku minta tolongnya dengan pemerintah kasih solusi, kasih tempat seperti apapun untuk aku di tempat yang wajar jual-jual. Pemerintah Kota Bengkulu mengklaim telah menyiapkan lebih dari 20 lapak untuk relokasi. Lokasi tersebut sebelumnya telah disurvei dan sempat disetujui para pedagang. Siapkan semua di dalam. Jadi kalau ngomong kami tidak ada, ya jangan kasih nanti kapas-kapas. Batalkan, yang lain masih banyak mau. Penataan Pasar Panorama dilakukan sebagai upaya menertibkan kawasan pasar agar tidak semerawut serta mencegah kemacetan akibat aktivitas pedagang di badan jalan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini, Saudara. Media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.